Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali sesuatu yang fundamental banget tapi sering kelewat nih dalam komunikasi. Fokus. Fokus ya. Iya, fokus. Kita bakal selami bab 8 dari buku klasik usianya udah seabad lebih loh. The Art of Public Speaking tahun 1915. Judul babnya, Konsentrasi dalam Penyampaian. Wah, 1915. Kedengeran jadul ya. Banget. Tapi isinya tuh prinsip psikologi komunikasinya rasanya masih relevan banget sampai sekarang. Percaya deh. Setuju. Teknologi boleh ganti, tapi ya cara kerja pikiran kita pas komunikasi, apalagi soal perhatian sama dampaknya, kayaknya akarnya sama aja ya. Nah itu dia. Bab ini tuh langsung ngebahas inti gimana kehadiran mental kita pas ngomong itu nentuin banget seberapa kuat pesannya nyampe. Persis. Jadi pertanyaan besarnya nih buat hari ini. Gimana sih konsentrasi fokus mental kita pas kata-kata keluar bisa secara drastis ngebentuk kekuatan sama penerimaan pesan kita? Hmm, Sumber kita ya, bab ini, yang janjinya sih ngasih wawasan soal jembatan antara dunia internal pembicara sama efeknya ke audiens. dan teks ini nggak main-main loh. Langsung ke jantung masalahnya. Bilang kalau konsentrasi itu bukan sekedar tips bagus, tapi fondasi mutlak malah, buat penyampaian yang efektif. Fondasi ya? Oke. Kita bakal lihat nih, gimana argumennya dibangun, pelan-pelan. Oke, berarti misi kita jelas ya. Gali kenapa konsentrasi ini krusial banget, terus gimana cara mencapainya ya, menurut naskah klasik ini. Mungkin Anda mikir, lah bukannya wajar ya kalau kita mikir dikit kalimat berikutnya, biar lancar gitu. Iya, pasti banyak yang mikir gitu. Nah, justru kenapa wajar ini yang mau kita bedah habis-habisan. Siap? Siap. Kita mulai dari masalah paling dasar dulu deh yang diangkat bab ini. Perhatian yang terbagi. Oke, jadi masalah utamanya, perhatian yang terbagi, bab ini nunjuk langsung ke kebiasaan yang kayaknya lumrah ya. Pembicara nyoba ngerumus atau mikirin kalimat berikutnya padahal masih ngomongin kalimat sebelumnya. Betul sekali. Apa nih konsekuensinya menurut teks ini? Konsekuensinya digambarin, wah merusak banget. Teks ini bilang, itu penyebab utama fenomena yang mungkin Anda sering dengar atau bahkan alami sendiri. Kalimat mulai semangat, tapi di ujungnya melemah. Hah? Suaranya kayak ngilang gitu, trailing off istilahnya. Pernah nggak dengar orang ngomong terus ujung kalimatnya kayak kehabisan bensin? Sering banget. Kadang nggak ngepeh penyebabnya apa, tapi efeknya kerasa. Pesannya jadi kayak kurang bulet gitu ya, kurang mantap. Nah, itu dia. Rasanya kayak pembicaranya nggak yakin gitu sama yang barusan diomongin. Tepat. Jadi, ini bukan cuma soal volume suara loh, tapi cerminan fokus mental yang kepecah. Oke. Jadi, pas perhatian kita kebagi antara sekarang ngucapin kalimat A sama nanti ngerencanain kalimat B, kekuatan mental dan emosional yang harusnya dorong kalimat A itu jadi, ya, kedistraksi. Akibatnya, kalimat itu nggak kesampaian dengan kekuatan penuh sampai kata terakhir. Energinya kebelah. Ini wawasan kunci pertama dari bab ini. Perhatian kebagi itu secara harfiah ya ngebagi kekuatan penyampaian Anda. Gitu. Wah, itu penjelasan yang logis banget sih. Lalu, buat nekenin betapa kuatnya fokus yang nggak kebagi nih, buku ini pakai analogi. Katanya visual banget dan kuat, bisa dijelasin? Bisa. Ini salah satu bagian paling ngena menurut saya. Ada kutipan pembuka bab itu, perhatian atau konsentrasi diibaratkan kayak mikroskop atau kaca pembesar. Yang kuat banget ya? Kaca pembesar iya, pas dayanya tinggi artinya fokus kita terkunci rapat, emang sih cuma bisa fokus ke area yang sempit banget, tapi intensitasnya itu loh luar biasa. Bayangin aja sinar matahari difokusin pakai kaca pembesar. Oh iya ya, yang tadinya nyebar jadi satu titik panas gitu ya. Bisa bakar kertas. Persis, analogi itu dilanjutin. Fokus yang intens itu nggak cuma nerangin objeknya, tapi juga manasin, bahkan bisa ngebakar objeknya. Ngebakar. Iya, kesan yang dihasilin, fokus sekuat itu katanya dalam banget sampai nggak bisa dihapus. Terus teksnya negesin, konsentrasi kayak gini nih syarat utama buat kerja mental yang paling produktif. Wow. Jadi kalau ditarik ke konteks ngomong, fokus total ke satu ide pas Anda nyampein, itu bakal ngebakar ide itu ke kesadaran pendengar. Bukan cuma info lewat, tapi sesuatu yang ninggalin bekas. Membakar ide ke benak pendengar. Dalam banget itu.
targetnya tinggi ya. Ini berarti kalau penyampaian kita biasa aja, yang mungkin cuma nerangin dikit, itu karena kurangnya intensitas fokus dari kita sebagai pembicara. Bisa jadi, itu implikasinya. Menarik banget. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam ke aspek psikologisnya. Ini nih yang menurut saya inti argumennya. Teksnya bilang, secara psikologis, pikiran kita tuh secara alami kehilangan genggaman sama satu ide pas perhatian kita udah loncat kejauhan ke ide kedua atau ketiga. Betul. Ini yang ngejelasin kenapa kalimat jadi melemah di akhir. Betul banget. Ini bukan teori abstrak loh ya, tapi deskripsi apa yang terjadi di mesin kognitif kita lah. Pas kita nyoba megang 2 atau 3 ide barengan di kepala, ide yang lagi diucapin, ide berikutnya, mungkin ide setelahnya lagi, genggaman mental kita ke ide yang sekarang, ini jadi longgar. Ah, Energi kognitif kita kan terbatas ya. Kalau sebagian udah dialokasiin buat ngerencanain masa depan, kalimat berikutnya, ya energi yang sisa buat ngehidupin ide sekarang pasti berkurang. jadi kayak kita bawa barang banyak pakai satu tangan gitu ya. Ada aja yang licin atau nggak kepegang erat. Pikiran kita secara harfiah ngelepasin ide pertama sebelum selesai utuh karena udah sibuk ngejar ide kedua. Nah, itu analogi bagus juga. Implikasinya lumayan gede ya. Ini bukan soal teknik vokal doang, tapi proses mental yang fundamental banget. Fundamental. Bab ini nekenin kalau lemahnya di akhir kalimat itu gejala luar dari proses internal tadi. Fokus pecah, bikin energi mental bocor, jadi ide yang lagi disampaikan nggak dapat dorongan penuh sampai akhir. Ini mungkin menjelasin kenapa kadang kita ngerasa seorang pembicara tuh kayak nggak sepenuhnya di sana gitu. Walaupun kata-katanya benar. Itu dia poin krusialnya, kehadiran mental. Kalau gitu, setelah tahu masalahnya, tahu mekanisme psikologisnya, apa dong solusi konkret yang ditawarin bab ini? Gimana caranya keluar dari jebakan mikir ke depan pas lagi ngomong ini? Solusinya sih, kedengarannya sederhana banget ya konsepnya, tapi praktiknya lumayan menantang. Intinya, sadar pas Anda tergoda mikirin kalimat berikutnya selagi masih ngomong. Dan jangan lakuin itu. Jangan! Iya jangan, biarin kalimat berikutnya muncul secara organik dari sumbernya yang tepat. Maksudnya, dari dalam pemikiran sama perasaan Anda soal ide yang mau diungkapin pas saat itu juga. Jadi ini soal numbuhin kepercayaan gitu ya ke proses internal kita. Percaya aja kalau kita fokus sama ide sekarang, ide berikutnya bakal datang pas waktunya. Bukan dipaksa atau direncanain pas kita masih sibuk sama yang sekarang. Tepat sekali. Ini butuh tingkat PD dan presence tertentu ya. Fokusin semua energi mental, semua sinar dari kaca pembesar pikiran Anda ke kata-kata yang lagi diucapin, ke makna dan nuansa ide yang lagi dibentuk saat itu. Oke. Teks ini pakai frasa kunci. Pikirkan pemikiran, sing the thoughts di balik kata-kata itu selagi Anda ngucapinnya. Jangan cuma ngucapin kata. Pikirkan pemikiran di balik kata-kata. Dalam banget itu maknanya. Tapi ini jadi nanya nih, apa berarti kita nggak boleh sama sekali lihat ke depan? Terus gimana jaga alur pidato atau presentasi biar tetap ke struktur, nggak ngalor ngidul? Nah, iya kan? Kayaknya perlu deh dikit perencanaan pas ngomong. Agak beresiko nggak sih kalau bener-bener buta sama apa yang mau datang? Pertanyaan bagus banget, dan untungnya bab ini ngasih klarifikasi penting biar nggak salah paham. Jelas, kita perlu sadar arah omongan kita kemana. Oke. Teks ini ngakuin perlunya ngelakuin apa yang disebutnya Swift Forward Surveys. Tapi kuncinya ada di timing. Kapan boleh survei? Jawabannya, hanya selama jeda atau pause alami pas penyampaian. Oh, jadi pas kita berhenti sejenak gitu ya, entah tarik napas atau kasih penekanan, itu waktunya buat ngintip peta mental kita, bukan pas mulut lagi ngomong. Persis. Analogi nyetir mobil tadi ngebantu banget di sini. Pas nyetir, ngomong, fokus utamakan ke jalan pas di depan kita sekarang. Manuver yang lagi dilakuin. Iya, iya. Tapi sesekali, apalagi pas kondisi memungkinkan, misalnya jalan lurus, aman, atau kalau pas pidato ya pas jeda, kita ngelirik jauh ke depan buat mastiin arah, antisipasi belokan. Jadi, pas momen ngomong aktif, ngomong fokus penuh, jangan antisipasi. Oke. Jeda itu momen emas buat 1. Ngumpulin energi mental lagi. 2. Kasih waktu pendengar nyerap. 3. Nah ini, lakuin survei cepat ke depan kalau perlu.
Wah, ini ngubah cara pandang soal jeda nih. Jeda bukan kosong doang ya, tapi ruang aktif buat kalibrasi mental tanpa ngorbanin kekuatan kalimat. Kaidah utamanya tetap, bagi perhatian, bagi kekuatan. Konsentrasi penuh pas ngomong, manfaatin jeda buat orientasi. Betul, praktis banget kan tipsnya? Berguna banget ini. Nah, dan menariknya lagi, pemahaman soal jeda ini juga nyambung ke masalah lain yang sering dikaitin sama penyampaian jelek. Pidato hafalan yang kedengeran datar, mekanis, atau nggak tulus. Bab ini nyinggung itu juga. Oh ya, gimana nyambungnya? Saya penasaran nih, biasanya kan kita mikir pidato hafalan jelek karena kurang spontan gitu. Tapi gimana peran konsentrasi di sini? Nyambung banget. Dan balik lagi ke ide memikirkan pemikiran. Teks ini argumennya gini. Kehampaan atau kesan mekanis di pidato hafalan itu seringnya muncul bukan karena katanya dihafal, tapi karena pembicaranya pas ngucapin itu cuma, manggil kata-kata secara mekanis saja. Manggil kata-kata. Iya, mereka nggak secara aktif dan konsentrasi mikirin makna, ngerasain emosi, atau ngehidupin lagi ide di balik kata hafalan itu pas nyampainnya. Jadi masalahnya bukan di hafalannya ya, tapi di kurangnya konsentrasi ke makna pas ngucapin hafalan itu. Kayak autopilot gitu ya, cuma ngeluarin suara tanpa terlibat mentalnya. Tepat, ada referensi cerdas ke Hamletnya Shakespeare loh di sini. Pas Polonius nanya ke Hamlet lagi baca apa, Hamlet jerupnya datar. Kata-kata, kata-kata, kata-kata. Ah, iya. Itu kan brilian banget nangkep bedanya antara sekedar ngenalin atau ngucapin urutan bunyi kata sama terlibat dalam sama pikiran atau cerita di baliknya. Pembicara yang cuma fokus ingat urutan kata berikutnya di hafalan mereka, tanpa konsentrasi ke makna saat itu, ya risikonya kedengeran kayak Hamlet tadi. Cuma kata-kata, gak ada jiwanya. Wah, ini mencerahkan banget sih. Jadi kurangnya konsentrasi ke makna pas ngomong, walaupun katanya udah hafal sempurna, itu akar kenapa penyampaian bisa kerasa artificial, gak tulus, atau kurang meyakinkan. Persis. Dan disinilah kita nemuin salah satu implikasi paling menarik dari bab ini. Teks ini secara nggak langsung bilang kalau kualitas kayak ketulusan, sincerity, sama keyakinan, conviction, itu bukan sesuatu yang bisa dipakai kayak baju. Oh, terus gimana? Keduanya itu lahir secara organik dari konsentrasi penuh pembicara ke pikiran dan perasaan yang mau mereka komunikasikan pas saat itu. Ketika Anda benar-benar fokus mikirin dan ngerasain apa yang Anda omongin pas Anda ngomonginnya, audiens cenderung ngerasain itu sebagai ketulusan. Jadi, konsentrasi bukan cuma soal kekuatan penyampaian, tapi juga nyambung ke otentisitas yang dirasain pendengar. Ini wawasan penting lagi nih. Konsentrasi itu bahan bakar ketulusan yang dirasakan. Betul. Teks ini nyebut kalau pikiran dan perasaan yang terkonsentrasi inilah yang ngasilin semacam ledakan energi atau percikan kehidupan gitu dalam penyampaian. Ini yang bedain komunikasi hidup yang beresonansi dari sekedar transfer info datar. Oke. Setelah kita gali lumayan dalam nih, coba kita tarik benang merahnya deh. Buat Anda yang lagi dengerin, apa artinya semua prinsip yang umurnya udah seabad lebih ini? Mungkin Anda mau presentasi penting besok, mimpin rapat, atau sekedar pengen lebih efektif ngontrol sehari-hari. Kenapa kita harus peduli sama nasihat konsentrasi dari tahun 1915 ini? Kepedulian kita harusnya tinggi banget. Kenapa? Karena dampaknya universal. Kalau Anda mau pesan Anda nggak cuma didengar, tapi dirasain, dipercaya, dan diingat, nah prinsip konsentrasi penuh pas nyampein ini kunci emasnya. Kunci emas ya? Ya, ini cara fundamental buat ngehindarin kesan. 1, mekanis atau kayak robot. 2, lemah atau ragu-ragu apalagi di akhir kalimat. 3, nggak fokus atau pikirannya melayang. 4, kurang tulus atau nggak meyakinkan. Dengan kata lain, ini fondasi buat bangun presence yang kuat pas komunikasi ya. Bukan cuma hadir fisik, tapi hadir mental dan emosional di tiap kata yang kita ucapin. Ini maksa kita buat benar-benar terlibat dalam komunikasi, bukan cuma ngejalanin aja. Tepat sekali. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih, kemampuan buat musatin semua energi mental ke apa yang Anda omongin, pas Anda ngomonginnya, itu fondasi dari hampir semua bentuk komunikasi yang berpengaruh. Mau di panggung gede, di ruang rapat virtual, pas negosiasi, bahkan pas ngobrol dalam sama pasangan atau anak Anda. Ini soal ngasih kualitas perhatian penuh ke momen komunikasi itu, yang biasanya sih bakal dibalas juga dengan perhatian penuh dari lawan bicara atau audiens. Ini semua kedengeran ideal banget ya.
Tapi tentu aja muncul pertanyaan praktis yang agak susah nih. Gimana cara ngelatih kemampuan konsentrasi setajam ini? Apalagi kan tekanan pas ngomong depan umum seringnya malah bikin pikiran kita lari kemana-mana, khawatir dinilai orang, takut lupa materi, mikirin slide berikutnya. Nah, iya. Bab ini mungkin nggak ngasih program latihan detil ya, tapi apa kira-kira implikasi latihannya? Bener, bab ini lebih ke kenapa dan apanya. Tapi implikasi latihannya cukup jelas kok. Pertama, sadar. Itu langkah awal. Mulai perhatiin deh kecenderungan pikiran Anda sendiri pas ngomong. Sering loncat ke depan nggak? Oke, kesadaran dulu. Kedua, persiapan materi yang dalam. Makin Anda kuasai materi, bukan cuma hafal tapi paham banget, makin dikit energi mental yang kepakai buat nyari kata atau ide. Jadi lebih banyak energi buat fokus ke penyampaiannya sekarang. Penguasaan materi ya? Ketiga, latihan yang disengaja. Mungkin latihan nyampein satu kalimat atau paragraf dengan fokus penuh ke makna dan perasaan saat itu. Baru pindah ke berikutnya. Keempat, teknik mindfulness atau latihan kehadiran saat ini bisa relevan banget buat bangun otot konsentrasi ini secara umum, yang nanti bisa diterapin pas ngomong. Jadi ini bukan bakat ya, tapi otot mental yang bisa dilatih lewat sadar, persiapan, sama latihan fokus. Oke. Mari kita coba rangkum poin-poin kunci dari pembahasan kita soal bab 8, konsentrasi dalam penyampaian ini. Poin intinya sih, konsentrasi total pas Anda ngomong itu sumber utama kekuatan, kejelasan, sama ketulusan penyampaian Anda. Bukan nice to have, tapi must have buat komunikasi yang ngena. Terus, waspada dan lawan godaan umum buat mikirin kalimat atau ide berikutnya pas masih ngomongin kalimat sekarang. Sadar kalau ini bakal ngelemahin penyampaian Anda saat ini. Betul. Alih-alih ngantisipasi, fokusin seluruh energi mental buat mikirin pemikiran dan ngerasain perasaan di balik kata-kata yang lagi diucapin, pas Anda ngucapinnya. Dan manfaatkan jeda atau pause secara strategis. Jeda itu bukan kelemahan tapi kesempatan emas buat tarik napas, kumpulin energi, biarin pesan nyerep, dan kalau perlu ya itu tadi, survei cepat ke depan tanpa ngorbanin fokus pas ngomong. Dan ingat terus hukum dasarnya. Perhatian kebagi sama dengan kekuatan kebagi. Mau kekuatan penuh? Ya, kasih perhatian penuh ke momen saat ini. Nah, sebagai penutup diskusi kita nih, ada satu pemikiran lanjutan yang cukup menggugah buat Anda renungin sendiri. Ini sebenarnya dibangun dari inti argumen bab ini. Iya, teks ini kan nekenin banget pentingnya mikirin pemikiran di balik kata-kata ya, bukan cuma ngucapin. Ini bikin saya jadi mikir, seberapa dalam sih hubungan antara tingkat penguasaan sejati Anda atas materi yang disampaikan sama kemampuan Anda buat konsentrasi penuh pas nyampeinnya? Maksudnya, apa kalau kita benar-benar ngerti dan resapi materi kita sampai? Ya, ketulang sumsum lah, bukan cuma hafal di permukaan. Apakah itu secara otomatis ngebebasin kapasitas mental kita, jadi kita nggak perlu lagi berjuang ingat apa yang mau diomongin, dan bisa nyurahin semua fokus kita ke gimana cara ngomonginnya dengan yakin, penuh nuansa, dan hadir penuh pas saat itu juga? Mungkinkah penguasaan materi yang dalam itu jadi prasyarat tersembunyi buat nyampe ke tingkat konsentrasi penyampaian yang dibahas buku ini? Wah, pertanyaan menarik banget itu buat dipikirin ya. Gimana investasi kita buat paham mendalam materi bisa jadi kunci buat ngebuka pintu ke kehadiran dan konsentrasi penuh pas kita bagi pemahaman itu ke orang lain. Terima kasih sudah bergabung dalam eksplorasi kita kali ini. Sama-sama. Sampai jumpa di pembalasan mendalam berikutnya.